Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Di pagi hari ini 5 menit yang memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di 1 Samuel pasal 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya firman Tuhan katakan saudara, di mana waktu itu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, yaitu mencari anak-anaknya saudara untuk memberkatinya. Nah waktu dia melihat anak-anaknya, ada Abinadab, ada Syahmah, dia melihat perawakannya tinggi besar, tentara Tuhan, dan dia bilang gini, ini dia orang yang diurapi. Saudara, sebelum cerita ini terjadi, di mana Saul itu mendukakan hati Tuhan saudara, sehingga Tuhan bicara kepada Samuel, carilah seorang raja bagiku. Makanya tujuan Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk memberkati, melantik seorang anaknya saudara. Tapi dia belum tahu siapa anaknya. Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini dikatakan Tuhan itu melihat hati kita saudara. Manusia melihat rupa. Manusia melihat rupa saudara. Ya. Kalau misalnya saya berpakai jas, pakai dasi, lalu saya masuk ke suatu pertokoan atau tempat makan yang mewah, saudara, mereka akan menghormati. Tapi kalau saya pakai baju agak robek-robek, saudara, biasanya seperti itu, orang akan melihat dengan sebelah mata, saudara. Itu manusia melihat, saudara. Nah, firman Tuhan katakan, Tuhan itu melihat hati. Amin, saudara. Poin pertama, Tuhan melihat hati. Kalau di referensi ayat yang lain, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bahkan di Matius pasal 5 ayat 8 berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi poin pertama adalah Tuhan melihat hati. Yang kedua saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13 dikatakan, lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan, dikatakan firman Tuhan, kakak-kakaknya Daud sudah datang semua. Tuhan bilang bukan. Semuanya sampai sebagai nabi dia sudah mau urapi. Dia ditanya sama Tuhan, Tuhan mana nih yang mau saya urapi? Sampai dia tanya sama Isai, Isai masih ada gak anakmu? Isai bilang masih ada, masih kemerah-merahan. Nah ayat ini keluar saudara. Saya di sini ada shofar saudara. Zaman dulu shofar ini diisi minyak saudara. Diisi minyak penuh saudara. Waktu Daud datang kemerah-merahan, dia mulai lihat Daud, dia boleh urapi Daud saudara. Firman Tuhan katakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Puji nama Tuhan. Nanti saudara lihat lagi di ayat 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-23. Dikatakan saudara, di mana Saul dilepaskan dari roh jahat saudara. 15 tahun kemudian Daud datang ke istana Saul dan dia diberkati sama Tuhan. Dan dia ketika dia tarik kecapinya saudara, di mana roh jahat itu keluar. Poin pertama, Tuhan melihat hati. Yang kedua, diurapi. Yang ketiga, Daud memiliki kuasa dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dari ketiga poin ini Tuhan, Engkau melihat hati kami dan kami diurapi sama Tuhan. Dan ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yang percaya kita katakan amin.